Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soleh-solehah? Sehat ya insya Allah, alhamdulillah. Oke, hari ini kita belajar matematika, tapi belajarnya dari rumah. Ya, belajar bersama ibu melalui video ini, tetap belajar dari rumah. Disiapkan ya bukunya. Ya, oke. Ada yang sudah belajar belum ya? Kira-kira ada yang sudah baca untuk materi persamaan dan fungsi kuadrat di bab 1? Mungkin sudah ada yang punya buku panduannya. Jadi kalian bisa lihat, bisa baca-baca dulu sebelumnya. Kalau belum, baik, di sini Ibu akan sampaikan KD yang akan kita pelajari pada bab ini. KD 3.19 yaitu menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Kemudian KD 4.19-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, apa sih tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran pada bab 1 ini, pada bab persamaan dan fungsi kuadrat, yang pertama, ya, memahami konsep dasar persamaan kuadrat. Jadi siswa tahu nih apa ya konsep dasar dari persamaan kuadratnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah persamaan kuadrat. Jadi setelah mereka tahu bagaimana konsep dasarnya, ya, lalu diminta untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kemudian apalagi tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menentukan jumlah dan hasil kali dari akar-akar kuadrat. Ya, jadi nanti di sana ada rumus-rumusnya bagaimana sih menentukan jumlah, bagaimana menentukan hasil kali dari persamaan kuadrat tersebut ya, dari akar-akarnya yang jelas. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, siswa mampu memahami jenis-jenis persamaan kuadrat. Gitu. Jadi setelah memahami konsep dasar, kemudian menyelesaikan persamaan kuadrat, menentukan jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat, kemudian siswa juga mampu nih memahami jenis-jenis dari persamaan kuadrat tersebut. Ya, kemudian setelah memahami jenis-jenisnya, maka siswa diminta untuk menyusun persamaan kuadrat itu sendiri. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita yang kelima dari bab ini adalah menyusun persamaan kuadrat. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah persamaan kuadrat, jadi kita di dalam bab ini atau dalam KD ini ada dua, yaitu ada persamaan dan ada fungsi kuadrat. Ya, kemudian untuk fungsi kuadratnya sendiri sama, tujuan pembelajarannya dengan persamaan kuadrat, yaitu siswa mampu memahami konsep dasar dari fungsi kuadrat tersebut. Gitu. Tahu dulu nih apa sih fungsi kuadrat, bagaimana sih bentuknya ya, bagaimana konsep dasarnya atau konsep yang digunakan dalam menyusun fungsi kuadrat ini. Jadi setelah tahu memahami konsepnya, maka siswa diminta untuk menggambar grafik. Kita akan bermain dengan grafik ya pada persamaan fungsi kuadrat ini. Jadi siswa dapat menggambar grafik fungsi kuadrat, kemudian dapat menyusun persamaan fungsi kuadrat seperti itu. Kemudian setelah menggambar grafiknya bisa, diawali dengan memahami konsep dulu. Memahami konsep dasarnya bisa, kemudian menggambar grafiknya bisa, ya. Kemudian siswa menyusun fungsi kuadrat, persamaan fungsi kuadrat, kemudian diminta juga untuk menyelesaikan masalah atau permasalahan yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi menyeluruh ya, diawali dengan memahami konsep dasar persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat, kemudian menentukan jumlah dan hasil kali dari persamaan kuadrat itu sendiri, terus menyusun nanti persamaan kuadrat, kemudian ditambah lagi dengan fungsi kuadrat, gitu ya. Jadi fungsi kuadratnya memahami dulu nih konsep dari fungsi kuadratnya, kemudian menyusun persamaan fungsi kuadratnya, lalu diminta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Itu tujuan pembelajaran kita, ya. Jadi dari KD 3.19 dengan KD 4.19 itu adalah tujuan pembelajaran kita. Baik anak-anak, bisa dipahami sampai sini? Ya, jadi tahu dulu nih apa sih tujuan belajar kita hari ini atau di bab ini, seperti itu ya. Jadi nanti kalau sudah memahami tujuan pembelajarannya, kalian bisa memetakan konsepnya nih. Apa ya yang harus kita pelajari di awal? Memahami konsep dasarnya dulu kah? Atau menyelesaikan persamaannya dulu? Jadi poin satu-satu ya nak ya. Jadi nanti satu-satu itu bisa kita selesaikan bersama. Kalau ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, boleh nanti tanyakan ke ibu. Begitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.